Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi di sini kita akan kembali lagi membahas metode statistika gitu. Nah, di video-video sebelumnya kita udah tahu bahwa beberapa metode statistika itu dapat dikelompokkan ya, kayak metode klasifikasi, clustering, forecasting, dan regresi gitu. Nah, tiap kategori tersebut memiliki banyak sekali jenis metodenya kayak. Nah, salah satunya klasifikasi itu sendiri. Kita udah bahas forecasting seperti ARIMA dan SARIMA, kemudian clustering dengan Cummins dan hierarki cluster, dan kemudian regresi yaitu. Nah, regresinya regresi linear. Pada kesempatan kali ini, klasifikasi yang akan kita gunakan metodenya ada dua, yaitu support vector machine dan juga naive Bayes kayak gitu. Nah, nanti kita juga di video selanjutnya juga akan masih membahas tentang klasifikasi, tapi itu menggunakan regresi logistik kayak gitu. Sedangkan kita akan membahas SVM dan naive Bayes dulu. Nah, jadi naive Bayes sendiri merupakan metode statistika yang menggunakan prinsip atau dalil Bayes gitu ya. Jadi peluang ini ya, peluang bersyarat A, maksudnya peluang bersyarat A, tapi itu sebelumnya terjadi kejadian yaitu B gitu. Itu sama dengan peluang A dulu, peluang B jika terjadi A, kemudian dikali peluang A dibagi dengan peluang B itu sendiri. Nah, kalau diterapkan dalam metode naive Bayes nanti itu sama aja dengan nilai dari posterior itu sama dengan nilai prior kali nilai likelihood dari distribusi tersebut, kemudian dibagi dengan nilai evidence. Karena nilai evidence itu bisa dianggap sebagai faktor skala ya, sehingga bisa dianggap sebagai nilainya itu 1, sehingga posterior itu hasil dari prior kali dengan likelihood. Nah, sedangkan metode SVM sendiri itu merupakan metode machine learning yang digunakan untuk mencari fungsi pemisah atau hyperplane terbaik. Kalau aeroplane kan lagunya RHCP ya, Red Hot Chili Pepper ya. Nah, kalau hyperplane sendiri itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, kita akan mencari hyperplane terbaik. Nah, SVM sendiri bisa tergolong menjadi klasifikasi linear separable, klasifikasi linear non-separable, dan klasifikasi non-linear. Pada penerapan di data kehidupan nyata, biasanya itu datanya kan tidak mengikuti linear ya, pola linear, tapi kita biasanya menggunakan klasifikasi yang non-linear. Adapun jenis-jenis kernelnya itu yang membentuk hyperplane ada beberapa, di antaranya ada 3 yang akan kita bahas, yaitu kernel yang linear, polinomial, dan juga RBF atau radial basic function. Itu fungsi dari kernelnya ada di samping kanan di tabel yaitu ya. Kayak gitu. Jadi kita akan menggunakan ketiga kernel itu, tapi sebenarnya masih ada beberapa kernel yang lain. Oke, langsung saja kita contoh penerapannya. Kalau SVM kan cukup rumit ya dalam perhitungan ininya, karena kernelnya banyak gitu. Sedangkan naive Bayes itu berdasarkan nilai probabilitas. Jadi kita akan menggunakan naive Bayes saja sebagai contoh. Namun kalau kalian pengen mau melihat perhitungan SVM secara matematik, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Ini kita mau melihat dari studi kasus yang sangat kecil datanya, yaitu cuma 10. Jadi di sini saya memiliki 10 jenis hewan, tikus, kambing. Kambing ini kayak apa ya? Ronaldo ya, the God ya. Kemudian sapi, kucing, harimau, rusa, ular, kadal, bekicot, kura-kura. Nggak ada buaya ya. Kalau buaya biasanya kan uti gitu kan. Nah, penutup kulit dari hewan-hewan ini saya jadikan sebagai variabel independen kayak gitulah intinya. Di sini tikus mempunyai bulu, kambing mempunyai rambut, sapi punya rambut, kucing punya rambut. Nah, tapi yang botak jangan tersinggung kayak gitu. Nah, kemudian ular sisik. Nah, kemudian variabel yang kedua yaitu jenis reproduksinya, apakah dia melahirkan vivipar atau ovipar yaitu ya, bertelur. Nah, tapi yang di ovovivipar sendiri dikategorikan sebagai melahirkan juga ya, kalau di kasus ini. Nah, kemudian kita akan melakukan klasifikasi, yaitu masuk ke dalam jenis mamalia atau reptil hewan tersebut dari penutup kulit dan juga jenis melahirkannya ya, reproduksinya kayak gitu. Jadi pertama yang kita lakukan yaitu membuat sebuah tabel probabilitas
berdasarkan variabel bebasnya. Nah, kita menggunakan penutup kulit terlebih dahulu. Jadi kan mamalia itu penutup kulitnya di sini kita lihat apa aja, bulu 1, nah kemudian yang sisanya rambut ada 5. Nah gitu ini ya. Jadi jumlahnya ada 6 kan, 5 tambah 1. Sehingga probabilitasnya ya ini 1/6, ini 5/6 hasilnya ini. Kemudian yang reptil itu penutupnya itu ada sisi 2, cangkang 2. Jadi di sini probabilitasnya 0,5 karena sama-sama 2 ya, 2/4, 2/4. Kemudian kita membuat tabel melahirkan, ya maksudnya reproduksi tadi ya. Yang melahirkan itu mamalia 6-6-nya itu melahirkan semua. Sedangkan yang jadi probabilitasnya 1. Kalau reptil sendiri itu yang melahirkan itu ular ya. Sebenarnya ini ovovivipar kayaknya. Anak biologi mungkin lebih paham. Kemudian probabilitasnya ini 1/4 karena jumlahnya 4 ya di sini reptilnya. 4 jenis reptil. Sehingga 1/4 ya 0,25, sedangkan satunya 75% atau 0,75. Kemudian kita mencari probabilitas prior atau secara keseluruhan. Di tabel 10 hewan ini ada 6 mamalia dan 4 reptil, sehingga probabilitas priornya 6 dan 4 alias 0,6 dan 0,4 karena jumlahnya 10. Kemudian probabilitas likelihood-nya itu adalah case kita. Jadi kita nemu hewan baru kan, ini hewan apa sih gitu kan. Nah, hewan ini tuh berambut dan dia tuh melahirkan, nggak bertelur gitu. Dia itu masuk mamalia atau reptil ya kira-kira gitu. Nah, kemudian kita cari probabilitasnya likelihood dengan cara, kan hewan tadi berambut. Jadi kalau mamalia berambut itu probabilitasnya berapa? Yaitu 0,83 dan probabilitas dia itu mamalia dan melahirkan itu 1. Jadi 0,833 kali 1. Sedangkan si reptil itu probabilitas dia punya rambut 0 dan probabilitas dia melahirkan itu 0,25. Jadi 0,25 kali 0 itu 0. Nah, probabilitas posterior itu ngitungnya dari probabilitas prior dikali dengan likelihood, sehingga 0,6 kali 0,833 hasilnya 0,5 dan 0, ini ya punya reptil itu kan 0,4 prior kali likelihoodnya 0, jadi ya tetap 0. Sehingga hewan yang kita jumpai tadi di hutan bersama Dora itu masuk ke kategori mamamia. Mamamia gitu ya. Kemudian kita masuk ke program R. Kita menggunakan data yang sama kayak tadi. Kita read XL karena kita menggunakan gunakan XLSX ekstensinya. Kita view dulu. Yang tadi ya, nama hewan, penutup, kulit, melahirkan dia atau tidak, kemudian kelasnya. Tapi di sini saya lihat struktur datanya, mereka masih karakter semua. Harusnya kan bentuk kategorik ya. Sehingga saya ketikkan s.vector, vector. Kemudian ya kita yang pengenkan dibuat jadi kategorik apa aja, semuanya kan, penutup kulit, melahirkan, sama kelas. Jadi di s.vector semua. Kemudian nama kolomnya itu terlalu ribet ya, karena penutup kulit ada spasinya, ini nggak wajar untuk programming. Kemudian melahirkan nggak apa-apa sih, kelas juga nggak apa-apa. Nama hewan juga ada spasi, ini ganti. Oke, kita run. Kemudian kita ambil data ke baris semuanya, tapi kolomnya kedua sampai 4 aja, karena nama hewan nggak perlu ya sebenarnya. Saya menggunakan library E1071 untuk melakukan klasifikasi dengan SVM dan juga si naive Bayes. Saya menggunakan library Caret untuk membuat si confusi metric confusion ya. Nah, pemodelannya gampang, tinggal kalian ketikkan saja naive Bayes dalam kurung data variable dependent-nya, kemudian ini ya tanda regresi, kemudian dikalikan. Diambil variabel independen-nya, bebasnya, yaitu melahirkan, ditambah kulit. Datanya data apa? Nama data frame kalian, yaitu dataku kalau punya saya. Sekarang kita lihat modelnya. Nah, ini kita bisa melihat prior probability sama kayak punya kita ya, 0,6 dan 0,4. Ini kita ingat-ingat ya,
Ini 0,166, 0,833, 0,5, 0,5. Nah, ini sama ya, 0,166, ini 0,833, 0,5, 0,5 ini sama. Jadi perhitungan dibalik matematikanya kayak gitu. Kemudian ini juga sama, 0,75, 0,25, dan 10 untuk kondisi melahirkan dan bertelur. Ini sama. Kemudian kalau udah diketahui modelnya, kita bisa melakukan prediksi dengan ketik predik dalam kurung nama model kalian, kemudian nama data frame kalian. Kita run, kita lihat hasil prediksinya kayak gini. Kita lakukan konfusi metrik. Nah, jadi kita lihat di tabelnya ya. Ini bacanya dia itu kelas mamalia dan diklasifikasikan sebagai mamalia itu sejumlah 6. Dia kelas reptil dan diklasifikasikan menjadi reptil itu 4. Dan dia reptil diklasifikasikan sebagai mamalia itu 0. Dan mamalia diklasifikasikan sebagai reptil sejumlah 0. Sehingga ini tepat sekali ya model ini, karena memang model yang sangat sederhana. Data kita sederhana, variabel kita kecil juga, jadi ya tepat prediksinya. Kemudian kita bisa menggunakan SVM dengan cara sintaknya ketik SVM. Kemudian ya kayak biasa, ini variabel independennya, variabel dependennya, terikat. Kemudian ini variabel independennya, melahirkan dan kulit. Nama data frame kalian, tapi di sini ada tambahan. Kalau naif base cuma sampai data frame kalian namanya. Kalau di sini ada pilihan kernelnya. Di sini saya gunakan kernel linear dengan cost-nya 1. Nah, kalian juga bisa mengganti seperti ini, kernelnya polinomial dengan cost 1 dan degree derajat polinomial kalian pengen berapa. Ya bisa derajat polinom 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian radial basis function, kalian bisa ketik radial, cost-nya berapa, dan gamma. Nah, ini ada tambahan gamanya berapa. Kayak gitu. Kita yang pakai linear aja deh. Kemudian kita prediksi. Konflik simetriknya sama ya, tepat sekali ya, karena memang ini contoh yang sederhana. Kalau kalian pengen melihat tentang SVM lebih jauh, kalian bisa ketik tanda tanya SVM, kita run. Ini dia. Support vector machine. Ini cara penggunaannya ya, kayak tadi. Ini SVM dalam kurung formula. Formula itu kan ini formula. Kemudian datanya apa? Dataku. Ini 0 karena emang belum diinput, kayak gitu. Terus kita bisa lihat-lihat di sini. Nah, kernelnya ini ada beberapa ya. Ini ada linear yang kita pakai, kemudian ada polinomial, radial basis, juga ada sigmoid yang disediakan oleh R. Ini bahkan diberikan sintaks secara langsung oleh matematikanya langsung sama si R. Rumusnya kalau linear itu gini, kalau polinomial itu gini. Kemudian RBF kayak gini gitu. Jadi kalian bisa ngatur-ngatur nilai gamma dan degree buat si polinomial. Kalau si radial basis, kalian bisa ngatur gamanya aja kayak itu. Ini sigmoid gamma juga. Jadi kalian bisa melihat-lihat ya. Ini ada keterangan malah degree itu apa, gamma itu apa, koefisien apa, kemudian cos yang tadi saya bahas itu juga apa kayak gitu. Ini udah ada keterangannya semua di sini. Nah, jadi sangat mudah sekali menggunakan SVM dan naive Bayes. Jadi perlu diingat bahwa naive Bayes sendiri berdasarkan probabilitas posterior dan prior, sedangkan SVM menggunakan fungsi-fungsi ini, klasifikasinya, rumus-rumus matematika ini, linear, polinomial, radial basis atau sigmoid, kalian tinggal pilih kayak gitu. Jadi untuk si SVM kalian menentukan model pembatasnya, ini ya. Nah, ini mau linear atau bentuk polinomial atau bagaimana RBF kayak gitu. Sedangkan kalau si naive Bayes pakainya teorema Bayes. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye.